Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan melanjutkan materi bab ketiga dari mapel kelas 9 semester 1 ini. Ini Ibu pinjam dari PPT yang dibuat oleh Ferry, Wigati, dan Pak Hendra. Nah, pada semester 1 ini kemarin kita sudah belajar tentang sistem reproduksi manusia dan sistem reproduksi hewan dan tumbuhan. Sekarang kita akan belajar tentang pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Yang perlu kalian pelajari nanti adalah 1. Materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Yang kedua, hukum pewarisan sifat. Yang ketiga, pewarisan sifat pada manusia dan penerapannya. Yang pertama, anak-anak, materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Jadi, kalau kalian melihat foto, ternyata kalian dengan orang tua itu memiliki kemiripan, mungkin dalam bentuk wajah, hidung, mata, telinga, rambut, ataupun warna kulit. Nah, artinya orang tua kalian itu mewariskan sifat kepada kalian, Cah. Oke. Kenapa kok bisa seperti itu? Kita lihat selanjutnya. Penyusun materi genetik. Nah, kenapa kok kalian tadi diberi warisan sifat oleh orang tua? Mari kita pahami dulu ya. Di dalam sel kalian, ini sel tubuh kalian, Cak. Nah, dalam sel itu ada namanya nukleus atau inti sel. Di dalam inti sel ini, Nak, itu ada namanya kromosom. Di dalam kromosom itu ada namanya DNA, dan di dalam DNA itu ada seperti ini. Nah, ada yang disebut dengan gen. Gen itu adalah segmen yang ada pada DNA. Kita baca yang di bawah ini. Pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas 2 komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Nah, lanjut ya. Penyusun materi genetik. Kalau tadi sudah kenal tentang DNA, Ibu kenalkan ada sebenarnya materi genetik itu macamnya ada 2, DNA dan RNA. DNA dan RNA ini punya ciri khusus. Kalian bisa lihat di gambar ini. DNA itu terdiri dari gugus fosfat, sedangkan RNA juga gugus fosfat. Tapi kalau DNA ini deoksiribosa, kalau RNA ribosa saja. Nah, sedangkan pada DNA memiliki basa nitrogen, Cah. Basa nitrogennya itu ada purin, ada pirimidin. Purin terdiri dari adenin guanin, sedangkan pirimidin terdiri dari ini nggak kelihatan ya. Terdiri dari sitosin dan timin. Sedangkan RNA purinnya terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya ini, Nak, sudah dilihat di sini nih. Nah, kalau RNA itu terdiri dari urasil
Jadi gantinya timin itu adalah urasil. Adenin guanin pada RNA juga, sedangkan pada basa pirimidinya terdiri dari sitosin dan timin, sedangkan pada RNA terdiri dari sitosin dan urasil. Coba kalian lihat, kalau DNA ini double benangnya, kalau RNA itu tunggal. Segmen DNA yang mengkode sifat tertentu dinamakan gen. Jadi beberapa segmen dalam DNA begitu itu disebut gen. Gen itu adalah faktor penentu dari keturunan. Jadi misalnya kulitnya putih, oh berarti gen yang membawa kulit putih, seperti itu. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen terletak pada lokus yang bersesuaian pada pasangan kromosom yang homolog disebut alel. Lanjut ya. Materi genetik dalam penentuan sifat makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup tidak tampak dari luar. Kalau dia tidak tampak dari luar namanya genotif, nak. Tapi ada yang tampak dari luar namanya fenotip. Jadi genotif itu yang tidak tampak dari luar, biasanya disimbolkan dengan huruf-huruf. Misalnya M besar itu menyimbolkan merah begitu. Sedangkan yang fenotip itu yang tampak dari luar, tidak disimbolkan huruf tapi langsung sesuai dengan yang terlihat. Terus ada kata-kata di sini dominan, homozigot dominan. Dominan itu artinya yang menang, untuk mengingatnya seperti itu. Nah, dominan tuh disimbolkan huruf besar semua. Karena homozigot itu sama, artinya menang, tapi kodenya ini sama. Sedangkan heterozigot itu yang beda, ada yang besar, ada yang kecil. Ini adalah simbol dari genotif. Homozigot resesif, homozigot itu sama, resesif itu kalah, artinya kecil-kecil tapi sama begini. Lalu homozigot dominan menang tapi kodenya besar-besar sama, heterozigot yang berbeda. Pewarisan sifat ini dulu dikenalkan oleh seorang ilmuwan namanya Gregor Johann Mendel. Ya, ini dia disebut sebagai bapak genetika. Dulu dia mengadakan penelitian dengan menggunakan kacang ercis. Kalau kacang ercis itu kalau di sini kayak kapri gitu ya, nak ya. Nah, ada persilangan monohibrid dominan, monohibrid intermediate, dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid dominan ini masuknya di hukum 1 Mendel, merupakan persilangan dengan satu sifat beda dan menghasilkan keturunan dengan sifat dominan dan resesif. Di sini ada kata-kata parents, artinya parental begitu ya. P itu kode parental atau orang tua. Kalau misalnya ada kacang ercis berbiji ungu sama putih, di mana ungu ini mempunyai sifat dominan atau menang, maka saat dikawinkan dengan kacang ercis berbunga putih, maka nanti keturunan pertamanya atau anaknya menjadi ungu. Kenapa kok ungu, Bu? Karena tadi yang ungu ini dominan atau menang. Sedangkan untuk mencari F2-nya, untuk mencari F2-nya
Coba kita lihat bagan yang di sini tadi. Nah, yang ungu ada 3. Aduh, maaf, kembali lagi. Yang ungu ada 3, yang putih ada 1. Artinya ungu dibanding putih nanti pada cucunya atau keturunan keduanya itu 3:1. Persilangan monohibrid intermediate. Persilangan ini masih satu sifat beda tapi memunculkan sifat intermediate, artinya sifat dominan tidak penuh. Dominan tidak penuh ini artinya dua induk ini itu memberikan sifatnya tapi tidak penuh semuanya. Misalnya ini buantin punya bunga merah dan bunga putih, jadi berwarna merah muda. Ini pada keturunan pertama atau F1-nya. Untuk mencari F2 disilangkan antara keturunan pertama dan keturunan pertamanya, maka dihasilkan 1 warna merah, 2 warna merah muda, dan 1 warna putih, sehingga rasio fenotipnya merah dibanding merah muda dibanding putih itu 1:2:1. Coba kalau tadi pada monohibrid dominan merah banding putih, ungu banding putih itu 3:1. Sedangkan pada intermediate perbandingannya 1:2:1. Selanjutnya persilangan hibrid, ini masuknya hukum Mendel atau hukum 2 Mendel. Persilangan hibrid itu persilangan 2 sifat beda, Cah. Nah, jadi kalau buantin menyilangkan batang tinggi bunga ungu, tinggi ungu itu artinya 2 sifat nggih, disilangkan dengan bunga berbatang pendek dan berwarna putih. Pendek putih itu juga 2 sifat beda. Setelah disilangkan dengan sesamanya, maka hasilnya seperti ini, Cah. Ini adalah keturunan pertamanya atau F1. Untuk mencari F2 yang ada di kotak ini, maka F1 disilangkan dengan F1. Kalian lihat caranya bagaimana. Nah, lihat anak panahnya. Sehingga nanti dihasilkan perbandingan fenotip 9:3:3:1. Coba kalian lihat di sini. Nah, ini. Dilihat sekali lagi. Nah, 9 itu apa? 9 itu berarti berbatang tinggi dan berbunga ungu. Sedangkan 3 berarti sifat campuran, Cah, antara induk jantan dan induk betina. Sedangkan yang 1 itu yang kalah atau resesif, batangnya pendek, bunganya putih. Lanjut nggih. Pewarisan sifat pada manusia, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan, dan penerapan pewarisan sifat pada tumbuhan dan hewan. Anak-anak, seorang anak biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya, yang seperti ibu katakan di awal tadi. Beberapa sifat yang diturunkan misalnya ada warna kulit, ada bentuk pertumbuhan dahi, ada tipe perlekatan cuping telinga, ada jenis rambut, dan lain-lain. Nah, contoh nih, misalnya ada orang tua yang memiliki rambut keriting dan lurus, maka nanti keturunan pertamanya 100% berambut ikal. Jadi gabungan dari
dua induknya. Kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Selain sifat fisik, penyakit tertentu dapat diturunkan kepada anaknya karena terpaut kromosom.